Ada yang lagi ketagihan kalah, tapi ada juga tuh yang lagi nggak pernah kalah. Ada Cagliari yang bisa lebih unggul dari Raja Eropa. 3 gol loh dia ke gawang AC Milan. Ada juga nih yang habis kesandung sama Real Sociedad. Meledak. Oke, langsung aja lah ya. Pertama-tama kita mulai dari La Liga ya. Ada Madrid yang berhadapan dengan Osasuna. Awal musim sulit, makin kemari makin kelilit. Kena hajar Barcelona dan AC Milan pula. Bikin fans Madrid pada sembelit. Tapi kali ini beda cerita. Real Madrid akhirnya bisa kembali membakar semangat Santiago Bernabeu dalam satu pertunjukan yang menakjubkan nih. Dalam laga yang menghancurkan Osasuna dengan skor 4-0. Vinicius akhirnya kembali bangkit. Dia berhasil nunjukin ketajamannya pada pertandingan ini dengan berhasil mencetak hat-trick, yang mana ini menjadi hat-trick keduanya di musim ini. Dan setelah penantian panjang, akhirnya Jude Bellingham ngebuat gol pertamanya di musim ini, yang menjadi skor tambahan bagi Madrid sebelum kelar babak pertama. Tapi malam itu juga ada beberapa kejadian yang kagak ngenakin nih di kubu Madrid. Cedera yang dialami Aman Rodrigo dan Eder Militao membayang-bayangi perayaan tersebut. Mana si Eder Militao ngalamin cedera ACL yang kambuh lagi baik, dan ngebuat dia kudu absen buat beberapa pertandingan ke depan. Tapi pemain muda Raul Asensio yang masuk buat ngegantiin si Militao tampil dengan mantep nih. Dia ngasih satu umpan yang cakep pisan, mantep wadidaw, ke si Bellingham, yang ujungnya jadi gol. Dengan hasil ini, Madrid masih dalam zona persaingan di puncak klasemen La Liga dengan perbedaan poin yang lumayan banyak, yaitu 6 poin di belakang rivalnya Barcelona. Pasti kalian itu mikir begini, Madrid mah cuma bisa menang lawan tim cupu. Osasuna tuh gak cupu-cupu amat lah ini. Dia ada di peringkat 5 klasemen sementara La Liga loh. Jadi ya anggap aja Madrid udah mulai balik jago lagi ya guys ya. Gue jadi ngeri anjing. Nggak nyair gitu juga. Lanjut ke pertandingan Real Sociedad yang berhasil ngalahin Barcelona dengan skor 1-0. Kirain udah kagak bisa kalah ini si pemuncak klasemen La Liga. Taunya masih bisa kalah. Gol tunggal yang nentuin kemenangan Sociedad ini dicetak oleh Serlado Becker pada menit ke-33 yang manfaatin kelengahan pertahanan Barcelona. Itu Kubarsi ngapain lagi? Efek obat biusnya kali ya? Kemarin setelah dijahit apa masih kerasa itu efeknya ya? Tapi di pertandingan ini ada yang kagak beres juga nih. Golnya Robert Lewandowski di menit 14 dianulir wasit gara-gara dugaan offside. Tapi bentar deh. Itu kan ada 2 orang yang berdiri ya. Dan itu ada satu ujung kaki. Itu ujung kaki siapa? Kan kagak dijelasin itu. Kagak jelas bener kan ini wasit. Ya kasihan aja sih buat Barca. Gara-gara hal ini, Barcelona harus mutus rekor kemenangan beruntun dalam 7 laga terakhir mereka. Kita lanjut ke Serie A. Kita tengok dari AC Milan yang bertandang ke kandang Cagliari. Kocak kan? Lawan Cagliari dia seri, lawan Madrid dia menang. Berarti Madrid sama Cagliari lebih culun Madrid kan? Pertandingan ini berakhir dengan skor 3-3, yang masing-masing gol dari Cagliari dicetak oleh Nadir Zortea dan 2 gol lagi dari Gabriele Zappa. Dari pihak AC Milan ada Rafael Leao yang berhasil nyetak 2 gol dan 1 gol tambahan dari Tammy Abraham. Christian Pulisic and Tammy Abraham. Ini lihat aja menit golnya. Bales-balesan gol itu mereka. Perasaan kemarin lawan Madrid, Milan kagak kayak gini dah. Dia lebih kuat. Apa Madrid yang lebih cupu ya? I don't know. Di pertandingan lainnya, ada Juventus yang berhasil ngalahin Torino 2-0.
dengan gol yang diciptain oleh Timothy Weah di menit 18 setelah menerima bola rebound hasil dari tendangan Cambiaso. Dan gol keduanya diciptain sama Kenan Yildiz melalui sundulan setelah menerima umpan dari Conceição. Di pertandingan lainnya, ada Inter yang harus puas dengan hasil imbang saat menjamu Napoli di kandang sendiri. Napoli sempat unggul lebih dulu di menit 23 lewat gol yang dibuat sama McTominay. And it's in from McTominay. Lalu Inter baru bisa ngebales golnya di menit 43 lewat tendangan keras yang dilakonin sama si Calhanoglu. Nolu allowed to turn. Di babak keduanya kagak ada skor tambahan pisan sih. Skor 1-1 bertahan sampai pertandingan kelar. Gas lagi baik kita ke Liga Inggris ya. Ini di laga hari Sabtunya, bacain skornya aja kali ya. Ada Brentford yang berhasil menang 3-2 atas Bournemouth. Lalu ada Crystal Palace yang harus takluk di kandang sendiri saat berhadapan dengan Fulham 0-2. Ada West Ham dan Everton yang bermain imbang 0-0. Ada juga Wolverhampton yang berhasil menang ngelawan Southampton dengan skor 2-0. Nah ini dia, di hari Minggunya. Asli seru-seru sih ini. Ada pertandingan Brighton yang ngejamu tamunya City, si klub raksasa Inggris. Ya emang sih, di awal City emang unggul lebih dulu melalui Erling Haaland yang berhasil nyetak gol di menit 23. Tapi di babak kedua kena comeback City oleh gol yang diciptain sama Joao Pedro di menit 78 dan Matt O'Reilly di 5 menit setelahnya. Dengan begini City harus nerima kenyataan pahit bener ini mah. Berarti kemarin udah nerima 3 kekalahan beruntun tuh pas ngelawan Tottenham, Bournemouth, sama Sporting. Ternyata masih belum puas dia. City tetap konsisten dia. Konsisten jadi yang kalah tapinya. Pertama kalinya loh ini di eranya Pep begini. Sampai kalah 4 kali berturut-turut loh. Tapi gue ada konspirasi nih terkait hal ini. Ini Liga Inggris habis kehilangan satu botak berbahaya itu kan. Apa Pep sengaja ya buat ngegantiin peran si botak berbahaya itu? Dengan kekalahan City yang beruntun kayak gini nih, siapa coba yang paling senang ngelihatnya? I don't know. Kalian pikir yang senang itu tim-tim dengan poin yang berbeda tipis di Premier League itu? Ya jelas mereka pasti senang. Tapi ada yang lebih senang lagi nih. Walaupun posisinya berbeda jauh di bawah, tapi dia yang paling girang. Siapa lagi kalau bukan si MU? Coba aja lihat di X deh. Ini isi timeline tagar Pep out, isinya fans MU semua soalnya. Lanjut ke pertandingan Liverpool yang berhadapan dengan Aston Villa. Dari awal pertandingan, si Bang Ipul udah berhasil mimpin angka. Gol ini tercipta dari serangan balik yang dilakuin sama Van Dijk, yang berhasil ngirim umpan ke depan dan diterima oleh Salah, yang dilanjutkan lagi oleh Nunes. Gol kedua sekaligus gol kemenangannya Liverpool diciptain karena kesalahan lini belakang Aston Villa, yang ngebuat Salah bisa berlari bebas sampai bisa mencetak gol. Skor 2-0 ini bertahan sampai pertandingan kelar. Dengan kemenangan ini, Bang Ipul masih kuat nih di puncak klasemen dengan peraihan 28 poin yang berbeda 5 dengan peringkat di bawahnya. Di pertandingan ini, kipernya Liverpool main bagus banget sih ini. Tapi ya parah juga sih ini pemain belakangnya Aston Villa ya. Hobi banget blunder. Apalagi pas golnya Salah itu. Kok bisa ya jadi pinball begitu? Dari palanya dia ke palanya Salah. Begitu ya. Nice. Ini Nunes ya, emang selalu jadi penghibur ya. Ini harusnya jadi peluang emas loh. Tapi kenapa dia malah mau nendang lampu ya kan? Ngelambung bener itu bolanya bang. Di pertandingan selanjutnya, ada Tottenham yang ngejamu si Ipswich Town. Ini apa bahaya dah ini si ayam ya. Bisa-bisanya kalah di kandang sendiri dengan skor 2-1. Lawannya itu loh, peringkat bawah yang baru dipromosiin ke Premier League gitu loh.
Dah. Ipswich ini udah ngebuka keunggulan lebih awal nih. Lewat gol akrobatik salto yang dilakuin sama si Sam Smodic di menit 31. Kagak lama kemudian, bukannya ngebales gol, malah kejebolan lagi. Sekarang giliran si Liam Delap yang ngegandain skor buat Ipswich di menit 43. Udah ketinggalan 2-0 nih. Ceritanya si Tottenham baru mau nyoba bangkit di babak kedua. Tapi hasilnya cuma bisa ngebales sebiji gol doang itu. Lewat sundulan Cibentakur di menit ke-69. Ayam. Lanjut, ada Nottingham Forest yang ngelawan Newcastle United. Di babak pertama, Nottingham udah mimpin duluan. Lewat gol yang diciptain sama Murillo di menit 21. In the 6-yard box. Tapi di babak kedua, kagak bisa apa-apa itu Nottingham. Newcastle mulai bangkit dan ngebalikin keadaannya. Lewat gol yang diciptain sama si Isak di menit 54. Joelinton di menit 72. Barnes di menit 83. Dan sampai pertandingan kelar, Nottingham kagak bisa nambahin angka lagi tuh. Ya udah dah, skor 1-3 nutup pertandingan ini. Lanjut. Bujuk buset. Menang lagi ya dia. Abis ditinggal sama si botak berbahaya alias Ten Hag, jadi gacor gini ya. MU abis ngeraih kemenangan telak 3-0 dari Leicester City. Ini Old Trafford udah mulai angker lagi kali ya. Soalnya kan pawang setannya udah pergi. Gue jadi ngeri anjing. Gol pertama dibuat lewat tendangan keras si Bruno Fernandes di menit ke-17. Gol keduanya didapat secara gratis karena on goal yang dibuat sama pemain Lancaster, Victor Christiansen, gara-gara memantul kena pahanya. Di menit ke-82-nya, giliran si Garnacho yang nambahin skor buat MU. Dan nutup pertandingan dengan kemenangan MU 3-0. Ini ya, selama diasuh sementara sama Ruud van Nistelrooy, MU bener-bener belum ngerasain kalah loh ini. Paling seri doang. Itu pun pas lawannya Chelsea. Yang menjadi pertanyaan ya, apakah nanti ketika sudah diganti dengan Ruben Amorim bakal tetap jadi seperti ini apa enggak ya? Soalnya ya, ekspektasi fans-fans MU tinggi-tinggi loh ini. Satu game langsung kalah, tagar Amorim out keluar nanti. Lanjut, ada Chelsea yang bertemu dengan Arsenal dengan hasil akhir imbang 1-1. Arsenal ngebuka keunggulan lewat gol dari Martinelli di menit ke-60. Tertinggal 1-0, Chelsea segera merespon. 10 menit kemudian, Pedro Neto berhasil menyamakan skor menjadi 1-1. Skor itu juga jadi skor terakhir di pertandingan ini. Arsenal dan Chelsea cuma bisa nambahin 1 poin doang di klasemen, yang ngebuat jarak sama Liverpool yang lagi ada di puncak jadi makin jauh. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. Semoga bacotan kali ini bisa menghibur kalian. Tolong dibantu ya subscribe-nya kawan-kawan. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.